Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Kaleb dalam Unibos Newsroom. Menjelang akhir batas pengumpulan tugas besar pada Juli 2026 ini, HAM dan kelompok 4 akan mengupas tuntas realita kebangsaan kita. Hari ini kita akan menyoroti dua konsep krusial dalam pertahanan negara: integrasi nasional sebagai perekat bangsa dan bayang-bayang disintegrasi sebagai ancaman pemecah belah. Bagaimana kedua teori ini bekerja di lapangan? Berikut laporan selengkapnya. Memahami integrasi nasional bukan sekedar menghafal teks di bangku perkuliahan. Integrasi adalah proses penyatuan berbagai elemen suku, agama, dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah yang utuh. Sebaliknya, disintegrasi terjadi ketika rasa keadilan mulai hilang, menyebabkan mengedarnya rasa persatuan dan memicu perpecahan antar golongan. Mengapa hal ini penting dipahami? Karena runtuhnya sebuah bangsa selalu dimulai dari kegagalan menjaga integrasi internalnya. Sekarang kita sedang terhubung dengan reporter kita Sinta di Papua yang akan memberikan informasi di sana, serta dua guru besar dari Universitas Besua, Bu Indri dan Bu Viola, yang akan memberikan tanggapan dan hasil pengamatan mengenai kondisi ini. Berikut selengkapnya. Baik Kaleb, saat ini saya berada di lapangan untuk melaporkan salah satu ujian terberat integrasi nasional kita, yaitu tepatnya di tanah Papua. Pemerintah saat ini telah mengencarkan proyek strategis nasional berupa program cetak sawah baru dan kawasan industri yang mengubah status ratusan ribu hektar kawasan hutan. Bagi pusat, ini adalah langkah yang integratif ekonomi dan ketahanan pangan. Namun di tingkat lokal, kebijakan ini memicu konflik mendalam bagi masyarakat adat Papua. Hutan wilayah bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan identitas sosial, spiritual, dan ruang hidup yang telah mereka jaga turun-temurun. Alih fungsi lahan tanpa pelibatan adat yang inklusif memicu rasa ketidakadilan di daerah. Terima kasih Sinta. Jika kita analisis dari kacamata kewarganegaraan, kasus Papua ini adalah alarm keras bagi integrasi kita. Penyebab utama disintegrasi bukanlah perbedaan suku, melainkan rasa ketimpangan ekonomi dan marginalisasi hak-hak lokal. Ketika masyarakat daerah merasa suara dan hak atas tanah mereka diabaikan demi kepentingan proyek pusat, akan muncul emosi tidak percaya kepada negara. Inilah akar ancaman disintegrasi dan dalam yang harus segera diatasi. Nah, untuk menjaga integrasi nasional, kita memerlukan strategi yang komprehensif, bukan pendekatan keamanan semata. Pertama, kedepankan dialog inklusif berbasis prinsip FEIC, Free, Fair, and Inclusive Concept, di mana masyarakat adat dilibatkan penuh sejak awal proyek. Kedua, masyarakat lokal harus dijadikan mitra utama dalam rantai ekonomi industri, bukan sekedar penonton. Dan ketiga, negara harus tetap memproteksi wilayah hutan sakral demi menjaga keseimbangan ekologis Papua. Baik, saya kembalikan kepada Kaleb di studio. Terima kasih Indri atas analisisnya. Rekan-rekan sekalian dan dosen pengampu yang kami hormati, korelasi antara teks materi dengan video ini sangat jelas. Teks memberikan kita landasan ideal tentang pentingnya persatuan, namun video studi kasus Papua ini memperlihatkan tantangan realnya. Integrasi nasional sejati tidak akan pernah tercapai hanya dengan paksaan atau slogan, melainkan ketika keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar ditegakkan tanpa kecuali. Saya, Kaleb, bersama rekan saya, Sinta, Viola, dan Indri dari kelompok 4, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.